Perkenalkan, namaku Putri Kartika dari Fakultas Vokasi semester 1. Perkenalkan ya, namanya Muhammad Imaduddin Firmansyah dari Fakultas Vokasi semester 1. Kenalin, aku Aisyah Dwi Rahmawati dari Fakultas Vokasi semester 1, Prodi K3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini ngekos atau bagaimana, Kak? Iya, ngekos. Ya, ngekos. Nah, kalau boleh tahu itu biaya kos per bulannya kira-kira berapa, Kak? Biaya kos per bulannya itu 650. Kalau aku satu bulannya kadang 700, kadang lebih. Tapi tiap minggunya pulang dan tiap pulang tambahin lagi kadangan. Itu fasilitasnya udah dapet apa aja? Udah dapet wifi sama kamar mandinya kamar mandi luar sih. Tapi menurutku worth it juga, soalnya emang kamarnya luas. Fasilitas di kos ada kamar mandi dalam, kulkas, dapur. Biaya listrik, air? Biaya listrik itu beda sama biaya kosnya. Jadi kosnya itu dia belum sama listrik. Nah, untuk kakaknya sendiri kalau ke kampus itu transportasinya pakai apa? Pakai kendaraan pribadi, sepeda motor. Ke kampus itu transportasi kakak naik apa, Kak? Naik motor. Motor pribadi? Iya, motor pribadi. Kalau ke kampus B aku jalan kaki. Kalau ke kampus C sama temen. Ya, mungkin ya. Sebulan itu kira-kira biayanya habis berapa, Kak? Untuk transportasi? Iya, untuk transportasi. Kurang lebih 300.000. Untuk biaya hidup per bulan itu dijatah berapa, Kak? 1,5. Nggak dijatah per bulan sih. Aku dijatahnya per minggu. Per minggu 300.000. Nah, kakaknya untuk makan itu lebih milih beli atau masak? Kalau nggak males masak, kalau males beli, tapi kebanyakan beli sih. Untuk makannya sendiri kakak beli atau masak di kos, Kak? Kalau ada waktu sih biasanya aku masak nasi aja, terus lauknya nanti beli. Soalnya di kosku itu nggak ada fasilitas dapurnya juga. Untuk pengeluaran terbanyak itu buat apa sih, Kak, semester 1 ini? Transportasi pulang Ya, pulang kampung ya. tiap minggu. Untuk makan sama jajan. Makan sih. Menurut kakak itu biaya segitu masih cukup atau kurang, Kak? Iya, Kebutuhan cukup. sehari-hari. Sebenarnya kurang ya, soalnya biaya hidup di sini tuh ternyata mahal. Tapi jatahnya segitu sih, jadi ya udah disyukuri aja sama hemat-hemat. Alasan kakak ambil prodi ini apa? Dari ini sih, orang tua tuh banyak yang sebelum kuliah tuh nyuruh kursus K3 gitu. Cuman pribadi tuh pengennya kuliah, jadi ambil K3 gitu. Pertama dulu awalnya nggak tahu ya, asing prodinya. Habis itu kayak cari tahu di internet, terus dapat rekomendasi dari kakak yang kerja juga di industri. Terus habis itu disaranin juga gitu, kayak coba aja gitu. Jadi coba deh. Dan ya pas tes di sini keterima. Sebenarnya sih bukan itu ya keinginan saya, cuma karena dikasih tahu sama kakak prospek kerjanya lagi tinggi-tingginya, jadinya ya udah disuruh ambil K3. Ya udah nurut ya. Terus akhirnya nyoba vokasi ini, ternyata vokasinya ada buka K3, jadinya ya udah langsung. Prodi ini sendiri mempelajari tentang apa aja, Kak? Kalau prodi ini mempelajari tentang kalau sekarang masih kayak mengidentifikasi kerja, terus habis itu mempelajari anggota-anggota tubuh, tapi nggak secara keseluruhan, kayak cuma dasar-dasarnya aja. Kalau prodi ini tuh mempelajari tentang keselamatan kerjanya. Jadi kita kayak mengidentifikasi pekerja yang ada di lingkungannya tuh dia udah memenuhi standar atau belum, terus udah pakai APD yang standar juga atau belum. Ada anatomi fisiologi tubuh manusia sama dasar higien industri. Apakah prodi ini tuh udah sesuai sama passionnya kakak? Kalau sejauh ini masih aman-aman aja sih, soalnya kan masih awal ya. Sejauh ini sih ya lumayan. Insya Allah kalau sampai sekarang sudah merasa sesuai passionnya. Nah, menurut kakak sendiri mata kuliah di prodi ini termasuk sulit atau mudah? Sulit. Sulit. Iya, sulit sih. Sedang sih, ada susah ada yang mudah. Sulit atau mudahnya tuh tergantung kita ya. Jadi tuh kayak ada satu pokok pembahasan yang sulit, ada yang mudah gitu. Ada mata kuliah paling sulit nggak baginya kakak? Ada sih dasar higien. Dasar higien. Soalnya ngidentifikasi lingkungan itu agak susah gitu. Higien industri yang paling sulit. Kenapa alasannya? Karena kita ya harus bisa mengidentifikasi apa aja sih bahaya yang ada di lingkungan kerja, terus
kayak kita harus bisa ngitung kebisingan juga, dan itu menurutku sulit sih, soalnya aku masih susah sama hitung-hitungan juga. Kalau yang paling mudah Nggak paling juga sih, kayak ya sedikit mudah, itu lebih ke anatomi. anatomi ya. Nggak mudah sih sebenarnya, tapi masih bisa ya di itu anatomi fisiologi tubuh manusia. Nggak ada sih yang kayak mudah banget, nggak ada sih, rata-rata kayak susah gitu. Terus pendapat kakak tentang dosen di jurusan ini tuh seperti apa kak? Kalau sejauh ini dosennya aman, baik, ramah, habis itu welcome gitu, kayak mau kalau kita nggak tahu mau nuntun kita sampai kita tahu gitu. Dosennya enak sih kalau semester 1 ya, nggak galak juga gitu. Terus ngajarnya juga sabar gitu. Kalau sejauh ini sih dosennya enak-enak banget sih, maksudnya nggak yang benar-benar memberatkan banget gitu, masih slow. Nggak tahu kalau udah semester agak tinggi. Berarti belum ada dosen yang killer ya? Oh belum. Belum. Nggak ada, masih belum mungkin. Yang kakak ketahui tentang prospek kerja dari jurusan ini tuh seperti apa kak? Yang aku tahu jadi biasanya manajer sistem kontrol, habis itu pengawas konstruksi bangunan, bisa di safety yang bagian pertambangan yang bagian keselamatannya gitu. Kalau prospek kerjanya sih biasanya jadi safety officer ya, jadi kayak yang ngawasi kerjanya orang-orang di suatu perusahaan. Prospek kerja yang umumnya itu kayak HSE gitu sih, yang ngaman-ngamanin para pekerja gitu. Nah untuk kebanyakan alumni dari jurusan ini tuh bekerja di mana sih kak kalau boleh tahu? Ya di bidang HSE gitu kebanyakan. Kalau alumni aku kurang tahu ya. Belum maksudnya belum berinteraksi sama alumni secara langsung. Ya ada pertemuan sama alumni, tapi pas pertemuan tuh belum sempet tanya-tanya gitu. Ya. Kalau kerjanya sih kurang tahu ya, mungkin di industri atau di perusahaan jadi safety officernya, tapi kalau kota-kota yang gitunya belum tahu. Kalau kakaknya sendiri ada gambaran nggak setelah lulus pengen bekerja di bidang apa? Masih belum. Gambaran setelah lulus pengennya sih di pertambangan, atau enggak ya manajer apa tuh kayak perusahaan gitu ya. Udah kak, terima kasih ya. Ya. Temennya kemana? Iya, pengen kerja di bidang safety officer. Terus di kotaku itu kan kalau waktu aku lulus itu ada Pertamina. Nah, jadi pengen kerja di situ.